sudah menggunakan alat kontrasepsi kok masih saja tetap kebobolan? Kenapa ya? Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bidan Suminar. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas nih, kenapa sih saya sudah menggunakan alat kontrasepsi kok masih tetap terjadi kehamilan? Karena banyak banget nih dari para mom yang mengeluh, Bu, baik online ataupun offline, yang nanya, Bu, kenapa ya? Saya padahal udah pakai KB, kok tetap aja mengalami kebobolan. Nah, jadi untuk para mom siapapun nih yang menggunakan KB ataupun yang memang pernah kebobolan kontrasepsi, harus tahu efek sampingnya dari kontrasepsi itu apa, cara pakainya seperti apa, kegagalannya berapa persen. Nah, untuk para mom biasanya memang semua jenis kontrasepsi itu tidak ada yang 100%. Begitupun setelah suntik pun yaitu 99%. Berarti ada 1% kegagalannya. Nah, begitupun untuk IUD nih. Untuk IUD itu keberhasilannya 97% sampai 99%. Berarti ada 3% kegagalan. Nah, kegagalannya itu bisa saja terjadi kepada kita. Jadi untuk para mam ketika misalnya mau menggunakan alat kontrasepsi harus tahu dulu nih efek sampingnya apa, cara kerjanya seperti apa, kapan harus misalnya berhubungan dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas satu-satu ya, karena banyak banget yang kegagalannya itu mungkin kalau kondom memang banyak ya, mungkin karena bocor dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang mengeluh yaitu yang datang ke tenaga kesehatan yaitu suntik, pil dan IUD. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama untuk pil dulu. Para mam perlu diketahui nih, pil KB bekerja di dalam tubuh itu 1 kali 24 jam. Ketika misalkan mam lupa atau misalkan kelupaan terus berhubungan dan mamsnya ini besoknya ini berhubungan terus gak makan lagi, itu bisa aja terjadi kehamilan. Karena apa? Karena cara kerjanya 1 kali 24 jam ya. Jadi mamnya di alarm boleh kalau misalnya memang menggunakan KB pil. Biasanya saya tidak menyarankan KB pil ini dipergunakan untuk mam yang memang pelupa ya. Dan juga harus tahu nih, KB pil itu ada yang khusus ibu menyusui dan memang ada tidak untuk ibu menyusui. Yang kedua yaitu KB suntik. Oke. Nah, KB suntik di sini banyak sekali yang memang ada juga ya, maksudnya keberhasilannya kan 99%. Tapi kalau misalnya untuk KB suntik itu biasanya yang kebobolan itu yang 3 bulan. Nah, biasanya yang 3 bulan ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang menyusui. Untuk para mam, ketika misalnya menggunakan KB suntik, tolong mam itu harus dilihat karena KB suntik ini kan ada kalendernya nih. Jadi nggak bisa nih misalkan datang tanggal 1 Maret misalkan suntik lagi tanggal 1 April, ya nggak bisa karena ada kalendernya. Jadi harus sesuai dengan tenaga kesehatan. Nah, apalagi yang 3 bulan itu kita nggak pas 3 bulan, jadi ada kalendernya juga untuk khusus suntik. Dan mohon untuk para mam yang memakai suntik KB 3 bulan, ketika misalkan baru pertama menggunakan kontrasepsi, tidak bisa malam itunya langsung tok berhubungan. Jangan ya. Jadi harus ada cara kerja, harus bekerja dulu di dalam tubuh minimal 2 kali 24 jam bekerja di dalam tubuh, baru setelah 2 kali 24 jam boleh berhubungan. Karena ada juga nih yang kayak gini, LDR nih sama suaminya, datang, Bu, malam ini saya mau suntik karena malam nanti suami saya misalkan datang. Nggak bisa seperti itu ya sayangku. Nah, itu banyak sekali kebobolannya dari situ ya. Jadi bukan hanya dari tanggal saja. Dan tanyakan juga nih ke tenaga kesehatan, Bu, bener nggak sih saya kembali lagi tanggal segini? Ya namanya juga manusia ya, bisa itu salah dari versi sayanya misalkan, dari tenaga kesehatan atau dari mamsnya. Nah, yang ketiga yaitu IUD. IUD, IUD itu adalah benda asing yang dimasukkan ke dalam rahim. Bayangin ketika misalkan mama memakai IUD, biasanya banyak yang kayak gini nih, Bu, kalau tidak ada keluhan nggak usah periksa. Kalau versi saya tidak bisa seperti itu. IUD namanya juga di dalam rahim benda asing, wajib melakukan pemeriksaan. Minimal itu 1 tahun sekali, mam ya. Jadi pada saat pemasangan pasca IUD, mam melakukan periksa itu 1 minggu pasca pemasangan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun per 1 tahun kesananya. Karena namanya juga benda asing itu bisa bergeser, bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sini. Mam dipakai berhubungan, dipakai kerja, dipakai aktivitas, bisa bergeser. Ya apalagi kan kondisi rahim itu beda-beda ukurannya, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 6, beda-beda. Dan begitupun jenis untuk IUD tersebut ya. Jadi untuk para mam yang memakai suntik KB IUD, biasakan melakukan pemeriksaan walaupun tidak ada keluhan. Cukup gampang kalau periksanya, cukup USG aja, nggak usah ke bidan. Kalau misalnya ke bidan kan biasanya pakai cocor bebek ya,
USG aja untuk melihat benar nggak posisinya di sini, apakah sudah serong kanan, apa sudah serong kiri. Nah, itu yang harus memeriksakan ya. Ayo, siapa di sini nih yang pernah kebobolan IUD, atau siapa nih di sini yang pernah kebobolan kontrasepsi. Semoga dengan adanya video ini para mam bisa lebih aware terhadap kontrasepsi ya. Terima kasih banyak mam, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu.